Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang unit budidaya, yaitu bisa perikanan ataupun peternakan ya. Nah, di dalam unit budidaya itu biasanya terdiri dari komponen-komponen penting ya. Yang pertama, tenaga kerja, yaitu tenaga yang ngopeni atau yang memelihara atau yang membudidayakannya tentunya mendapatkan gaji ya. Nah, tenaga kerja ini tentunya akan menjadi komponen beban ya. Komponen beban, kemudian ada juga sarana budidaya yang kedua itu terdiri dari perlengkapan. Perlengkapan itu misalnya menjadi inventaris ya. Inventaris itu nanti mengalami penyusutan nilai. Kemudian juga ada yang bisa menjadi aset tetap, menjadi harta tetapnya. Ya. Nah, kemudian ada juga di sarana budidaya itu adalah persediaan. Persediaan itu misalnya pakan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Di mana di saat pengeluaran yang pertama, sebelum digunakan ya, misalnya proses pembelian pakan gitu, dia akan menjadi aset. Akan menjadi aset dulu. Nah, setelah digunakan atau setelah diberikan kepada hewan-hewannya atau apa ya setelah digunakan, kemudian yang sudah terpakai itu akan menjadi beban ya. Jadi pertama menjadi aset dulu, kemudian kalau sudah digunakan menjadi beban ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya modal. Biaya modal itu misalnya beli bibit, beli ayamnya, beli sapinya gitu ya, atau beli ikannya untuk dibudidayakan, atau beli tanaman-tanamannya gitu. Nah, itu termasuk di kelompok biaya modal, di mana tentunya juga sama, itu akan menjadi aset. Akan menjadi aset, di saat dikeluarkan pertama itu uangnya misalnya untuk beli bibit gitu, atau untuk beli kambing, sapi gitu menjadi aset dulu, sesuai harga perolehannya itu. Nah, kemudian setelah nantinya dijual, itu menjadi beban nih, biaya modalnya ini. Misalnya kita beli sapi harganya 1 juta, masih kecil dipelihara, udah gede dijual. Nah, pas dijual tuh ini asetnya ini juga kan ikut pergi ya, ikut hilang gitu. Nah, nilainya berkurang. Itu menjadi beban. Bebannya berapa ya? Senilai biaya belinya itu. Gitu ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan langsung aja di dalam aplikasi kita. Ini kita coba adakan contoh kalkulasi sederhana ya di unit budidaya lele misalnya. Nah, itu punya modal. Unit budidaya lele ini mendapatkan modal dari desa misalnya atau dari BUMDes 50 juta. Kemudian untuk beli bibit jumlahnya 4.000 ekor, masing-masing itu per bijinya itu harganya 250.000 ya. Jadi total belanja bibitnya 1 juta. Kemudian ada bibit yang mati misalnya jumlahnya 50 ekor. Nah, ini yang mati ini akan menjadi apa? Tentunya akan langsung menjadi beban. Mengurangi yang nilainya 1 juta ini ya. Atau misalnya kalau ada yang mati tapi kita nggak tahu, ya itu nanti biarkan aja ini beli bibit, jumlahnya ini tetap aja, yang ini biarkan aja dibuangin gitu ya, toh nanti juga ini akan menjadi beban secara totalnya ya. Ini juga misalnya nanti ada yang mati 500, nah ini akan mengurangi nilainya bibit jadi 750 misalnya, dari berapa ini? 875, ini kan kurang nanti tinggal 875, pas dijual juga ini nanti kan keluar juga semuanya, menjadi beban juga. Ya, nanti jelasnya kita praktekkan aja. Kemudian yang ketiga beli kolam terpal. Nah, misalnya itu ya, beli kolamnya dari terpal. Totalnya misalnya 10 juta gitu ya. Terus beli pakan, ini totalnya sampai panen misalnya ya. Sampai panen itu 20 sak persediaannya. Masing-masing harganya 150.000, jadi belanjanya itu 3 juta ya. Terus kemudian selama pemeliharaan ikannya itu, selama budidayanya, menggunakan pakan hanya 15 sak. Nah, totalnya sekian ini ya, 2.250.000, berarti masih ada sisa ya. Kemudian komponen berikutnya adalah beli tenaga kerja, membayar tenaga kerja. Ini selama mulai tebar sampai panen, totalnya misalnya 3 juta gitu ya.
Nah, kemudian dari komponen-komponen produksi ini dijual hasilnya. Nah, ini hasil penjualan misalnya total jumlahnya 400 kilo. Ya, jadi yang dijual ya ini, eee, beli bibitnya ini, kemudian penggunaan pakan ditambah tenaga kerja. Nah, nanti hasil penjualannya itu, eee, untung apa rugi ya, dipotong biaya-biaya beban ini ya. Nah, ini menghasilkan 400 kilo, dijualnya 20.000 per kilo mendapatkan 8 juta. Nah, bagaimana jika kita inputkan di dalam aplikasinya? Nah, kita akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini kita masuk di kelompok perdagangan ya. Nah, kita gabungkan di kelompok perdagangan. Nah, ini kita langsung aja praktekkan ya. Nah, ini kita sisihkan dulu untuk bisa melihat ininya. Nah, ini kita beli apa namanya, modal ya, kas masuk ya, kita mendapat kas masuk, klik tambah, kemudian isikan tanggalnya, misalnya tanggal sekarang aja lah langsung ya, tanggalnya sama aja. Ya nanti kalau di prakteknya ya tentu beda tanggal-tanggalnya ya, mosok beli bibit langsung panen ya. Oke, pertama modalnya kita masukkan kemana? Nah, modalnya langsung aja ke unitnya ini, terima tunai gitu misalnya, kas unit budidaya lele ini misalnya. Kemudian klik tambah, sebagai apa? Sebagai modal tentunya ya. Cari modal, nah ini modal unit produksi dan budidaya. Klik ini, nah ini modal dari mana? Misalnya penyertaan desa ya. Penyertaan modal desa, misalnya jumlahnya 50 juta. Ini ya, 50 juta. Dan klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, terus kemudian beli bibit nih ya. Dari kita udah punya uang nih, kemudian kita beli bibitnya. Nah, tadi kas masuk, sekarang dikas keluar karena ini pengeluaran kita belanja gitu ya. Kas keluar, nah klik tambah, tanggalnya sama misalnya ya. Diambil dari mana uangnya itu yang untuk belanja? Nah, uangnya kita ambilkan dari kas unit budidaya ini. Ya. Nah, kemudian klik tambah. Untuk apa itu? Beli bibit ya, kita cari itu biaya. Nah, masuknya di kelompok, nah ini biaya produksi dan budidaya ini ya. Nah, kita klik di sini. Kemudian beli bibit jumlahnya 4.000 ekor gitu ya. Beli bibit 4.000 ekor, masing-masing harganya 250.000 per piece-nya. 250 rupiah. Nah, totalnya berapa? Totalnya 1 juta ya. Nah, totalnya 1 juta. Kemudian klik tambah, tambahkan gini ya. Nah, kemudian kita belanja lagi nih di hari yang sama, beli kolam terpalnya. Nah, kita tinggal klik tambah aja di sini. Kolam terpal itu masuknya di inventaris ya. Atau perlengkapan produksi. Nah, ini kita cari perlengkapan produksi. Nah, kemudian beli kolam terpal. Beli kolam terpal 10 juta ya misalnya. Ya kalau mau dijelaskan detail bisa beli ininya gitu ya. Bisa. Ini kita bulatkan aja untuk contoh. Nah, 10 juta, kemudian klik tambahkan. Kita beli apa lagi saat itu? Nah, kita beli pakan nih. Oke, kita beli pakan. Beli pakan. Ini kok pakan ini berarti di persediaan unit produksi dan budidaya ya. Nah, ini masuknya di situ. Kalau yang belum ada akunnya, wah di tempat saya, di aplikasi saya kok belum ada ya, dibikinkan. Nah, caranya bikin banyak lah di video-video kami, ada contohnya. Nanti kami sertakan linknya lah di deskripsi di bawah ya. Beli pakan itu maksudnya di persediaan unit budidaya dan produksi ya. Beli pakan misalnya. Beli pakan 20 sak. Harganya 150.000. Totalnya 3 juta.
klik tambahkan. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, kita udah punya nih ya, udah punya bibitnya, udah punya kolam, udah punya pakan. Kemudian berjalan lah, jalannya waktu gitu. Nah, ini misalnya ada bibit mati nih, ketahuan ada bibit mati jumlahnya 500 ekor misalnya ya. Ini prosesnya terjadinya seperti apa nanti? Nah, ini bisa dimasukkan, bisa juga enggak apa-apa. Biarin aja, nanti kita yang dipakai beban ini total biayanya yang buat beli ini. Nah, ini hanya akan mengurangi ini aja sebenarnya. Nah, tapi enggak apa-apa, nanti kita contohkan biar lebih paham ya. Ini kita cek dulu di neracanya. Kita punya apa aja gitu ya. Nah, harta lancar kita 40 juta. Di kas hanya tinggal 36 juta. Tuh, kan tadi 50 juta Mas. Uangnya 50 juta ya kan udah untuk belanja-belanja ya. Nah, untuk belanja-belanja. Di kas unit budidaya lele ini tinggal cashnya itu cash uang tunainya tinggal 36 juta. Karena sudah buat beli apa ini? Persediaan unit produksi, beli pakan tadi 3 juta. Kemudian untuk beli bibitnya 1 juta, totalnya 4 juta ya. Kemudian untuk beli perlengkapan produksi ini ya ada 10 juta. Nah, berarti ini total 50 juta. Harta lancarnya itu terdiri dari apa namanya? Uang cash dan pakan-pakan ini. Kemudian tidak lancarnya berupa inventaris ya, 10 juta. Totalnya 50 juta. 50 juta itu sebagai apa tadi didapat dari mana? Dari penyertaan modal menjadi unit, penyertaan modal menjadi modal unit ya, nih 50 juta. Jadi antara pasifa dan aktifanya berimbang. Iya, demikian ya. Nih kita sudah beli pakan, sudah punya apa namanya bibit, kemudian kita punya perlengkapan yaitu terpal ya. Nah misalnya kemudian ini ikan mati nih, ikan mati ini gimana nih? Nah itu nanti kita di penyesuaian kas langkahnya. Kalau tahu jumlah yang mati ya, kalau nggak tahu ya abaikan aja nggak apa-apa. Ini misalnya kalau tahu. Nah klik tambahkan, tanggal berapa ketahuannya, misalnya tanggal 2 ya. Kemudian didebetkan kemana? Itu akan menjadi beban tentunya ya. Nah kita keluarkan cari beban. Kelompok beban, tulis saja di sini. Kalau lama tulis, kalau mau telaten ya dicari ya. Nah kita cari beban biaya produksi. Nah ini ya. Oke. Dan oke. Ini apa keterangannya kematian ya. Jumlah bibit mati atau gimana lah gitu ya. Jumlah bibit mati 500 ekor. Kali harga belinya kan. 500 ekor kali harga belinya yaitu Rp250. Totalnya 125.000. Nah, itu yang mati yang mana? Dikeluarkan dari mana? Nah, ya, dia keluar dari mana stok itu? Nah, kita keluarkan dari ini biaya produksi. Ya, tadi kan kita belinya di sini, uangnya kita taruh di sini untuk beli bibitnya itu ya. Kita keluarkan dari sini. Nah, ini kemudian klik oke. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini lelenya mati yang ketahuan gitu ya. Nah, kita cek di neraca sekarang. Nah, biaya produksinya lele yang tadi kita beli 1 juta itu tinggal 875 ini. Ya. Yang 125 tadi otomatis menjadi beban. Nah, karena mati gitu ya. Mati kan harus kita tanggung itu. Nah, kita yang tanggung jumlahnya gitu ya. Nah, kita udah rugi. Nah, ini rugi karena mati gitu ya. Tinggal ini. Nah, misal nggak tahu ya nggak apa-apa ini. Nanti toh beban produksinya juga beli bibitnya ini semuanya akan menjadi beban produksi ya. Nah, kita contohkan aja nanti ya. Ini nanti karena kita udah mengalami kerugian ini 125.000. Nah, ini bibitnya tinggal sekian nih, nanti prosesnya bagaimana? Ini kalau misalnya udah dijual. Nah, sekarang sekarang kita akan mendekati masa panen. Kita keluarkan sekarang tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini bisa per bulan boleh atau siklus satu periode budidaya gitu juga boleh. Nah, ini misalnya kita langsung disikluskan gitu ya pengeluarannya.
Tanggal berapa? Ya ini karena kita tanggal 2 ya udah tanggalnya ini aja terus nggak apa-apa lah. Kita ambilkan dari kas unit budidaya ini. Nah, kemudian klik tambah. Tenaga kerja ini menjadi beban ya. Menjadi beban biaya produksi. Kita cari beban biaya produksi. Nah ini beban biaya produksi ya. Karena itu termasuk kategori di kelompok budidaya yang menghasilkan lelenya itu nanti jadi berapa gitu ya. Bukan gaji. Nah, misalnya ini kalau diinkludkan di gaji karyawan gimana Mas? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Atau sama aja menjadi beban ya. Nah ini kita kelompokkan aja di beban biaya produksi itu tenaga kerjanya. Bayar tenaga kandang atau tenaga kolam misalnya ya. Tenaga kolam totalnya 3 juta. Klik tambah, kemudian simpan. Ya oke ya, ini kita udah bayar nih, udah sampai sini ya. Kemudian ini bibit matinya udah, penggunaan pakan. Ya. Penggunaan pakan 15 sak ini. Nah, kita kembali ke sekarang kalau penggunaan pakan kita maksudnya bukan di kas keluar gini, maksudnya di penyesuaian kas karena dia nanti akan mengurangi jumlah persediaannya. Kalau dari kas kita langkahnya 2 kali. Ya. Kas masuk kemana, keluar, terus dilakukan kas keluar kemana gitu ya. Jadi langkahnya 2 kali, kalau ini 1 kali. Di penyesuaian kas, klik tambah ya. Kemudian tanggalnya cari, didebetkan kemana. Nah itu menjadi beban lagi. Beban biaya produksi ya. Klik OK. Nah ini penggunaan pakan. Penggunaan pakan jumlahnya 15 sak. Ini di total gitu ya, biar lebih mudah. Jumlahnya 150.000 per saknya. Nah, totalnya 2.250.000. Nah, ini keluar dari mana? Keluar dari persediaan unit produksi dan budidaya ini, ya. Kan tadi uangnya kita belanjakan, beli pakan, kita taruh di sini. Nah, sekarang pakannya sudah dipakai, dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari sini. Nah, ya. Nah, itu klik OK. Nah, kemudian simpan. Nah, ini ya, ini kita sudah keluar nih beban-bebannya ya. Nah, kita lihat di neracanya nih. Kita tampilkan. Oke. Nah, uang kasnya tinggal 33 juta karena 3 juta dari 36 tadi sudah untuk membayar juga tenaga kerja. Ya. Tenaga kerja, tenaga kandang itu 3 juta. Nah, total terlancarnya tinggal 34.625 terdiri dari kas ini ditambah stok pakan ini. Ya. Persediaan pakannya tinggal 750.000. Biaya budidayanya masih 875. Ya, karena ini dianggap masih lelenya itu kan belum dijual ya. Ini untuk perlengkapan itu penyusutannya jika diganti ya, jika diganti dia akan mengalami penyusutan terus misalnya beli lagi atau gimana gitu ya. Nah, itu nanti ada nyusutnya. Kalau rusak ya nyusut, kemudian kalau beli lagi ya nambah gitu aja ya. Gampang. Misalnya beli rusak 1, harganya 1 juta berarti tinggal 9 juta ini menjadi beban, menjadi nilai penyusutannya 1 juta. Ini tetap aja 10 juta nyusut 1 juta. Kalau beli lagi ini nambah lagi gitu ya. Nah, oke seperti itu ya. Ini total beban yang sudah dikeluarkan terdiri dari pakan dan tenaga kerja. Itu kita sudah minus nih. Sama lele yang mati tadi. Sudah minus 5.375. Ini kita belum jual ya. Nah sekarang kita jual. Nah karena kita jual tentunya ikannya ini dikeluarkan kan. Ya. Oh kalau enggak dikeluarkan gimana kalau kita masih punya gini. Kok dijual ininya masih ada kan. Ya lucu kita jual apa gitu ya. Jadi logikanya kalau kita jual ikannya ini kita keluarkan. Nah kita keluarkan menjadi beban produksi dulu baru nanti kita jual. Ya seperti itu. Langkahnya gimana? Di penyesuaian kas lagi.
penyesuaian kas lagi, kita keluarkan ya, tambah, dikeluarkan ke menjadi beban biaya produksi. Nah ini beban biaya produksi. Nah oke, kemudian ini apa ya, penjualan ikan gitu ya, apa namanya istilahnya ya, pokoknya penjualan, bibitnya dijual gitu ya. Nah penjualan lelenya lah misalnya, terjual, oh bibit yang terjual, bibit yang terpakai atau terjual ya, terpakai ya, ya terjual gitu aja, ya istilahnya apalah, bingung saya. Mau diistilahin apa. Pokoknya diambil dari masuknya ke beban biaya produksi, yaitu bibitnya itu dijual gitu ya, yang masih ada. Nah tadi 4.000 mati 500. Ini kalau yang tahu, kalau yang enggak ya udah langsung 4.000 gitu. Karena ini sudah kadung tadi ditulis, berarti tinggal 3.500, ya kan? Ekor dikali masing-masing 250.000. 250 rupiah. Loh kok 250 rupiah? Ya iya. Karena apa? Ya bibit ini yang terpakai, ya kan? Bukan nilai hasil jualnya. Nilai hasil jualnya nanti menjadi pendapatan. Ini yang kita jual. Kita dulu beli bibit 250. Totalnya tinggal 350 ekor nih, ya. Yang lain sudah mati menjadi beban. Ya, jadi ini beban total kita ini yang kita jual. Karena modal kita ini, modalnya kan keluar gitu ya. Nanti mendapat kembalinya berupa pendapatan ya. Ya bisa dipahami ya. Nanti kita beli lele, misalnya 1.000, dijual kan kita ngitungnya ongkos belinya. Baru nanti di ongkos jualnya dikurangi ongkos beli gitu ya. Nah kemudian totalnya berapa nih? Tadi 875 ya. 875. Nah, dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari biaya produksi. Nah ini kemudian klik OK, kemudian kita simpan. Nah seperti itu ya. Kita cek di neraca. Nah kita masih punya pakan aja, punya sisa pakan. Biaya produksi budidayanya berupa bibit tadi udah nggak ada karena ini ikannya udah kita jual sebagian mati tadi gitu ya. Nah yang terjual dan mati tadi terakumulasi menjadi beban. Nah di sini di beban biaya produksi di mana akan mengurangi laba berjalan. Total biaya produksi kita ini 6.250.000. Nah kalau mau ngeceknya kita cek di neraca laba rugi ini, di laporan laba rugi. Kalau di neraca itu hanya akumulasinya aja ya. Ini dalam 1 hari karena kita transaksinya dalam 1 hari. Nah ini ya, nih beban unit peternakan, beban biaya produksi totalnya sekian. Ya ini ya, kita ketemu. Rinciannya apa? Kalau mau ngerti rinciannya kita di buku besar nih bisa. Nah kita cek, bisa cek beban misalnya ya. Beban biaya produksi. Nah ini dari tanggal berapa sampai berapa gitu ya. Misalnya ini. Nah ini ada ya. Jumlah bibit mati 500 ini menjadi beban. Ya. Kemudian biaya tenaga kolam juga menjadi beban. Penggunaan pakan ini juga menjadi beban. Bibitnya ini juga menjadi beban. Totalnya sekian. Nah ngeceknya di buku besar beban biaya produksi. Nah nanti akan tahu nih apa aja sih yang menjadi beban biaya produksi itu. Nah seperti ini ya. Nah sekarang kalau kita sudah keluar semua ini biayanya, sekarang kita jual kan ikannya jual. Nah ini menjadi kas masuk sebagai pendapatan. Nah kita jual, kas masuk tambah, tanggal 2 ini misalnya gitu. Masuk kemana duitnya? Ya, masuk ke kas unit budidaya lele ini. Ya, klik tambah, ini menjadi pendapatan. Nah pendapatan apa? Pendapatan peternakan atau pendapatan penjualan hasil produksi peternakan ya, pendapatan penjualan hasil produksi peternakan. Ini hasil penjualan lele misalnya. Penjualan lele. Totalnya 400 kilo. Harga per kilonya 20.000.
Nah, totalnya 8 juta. Nah, nanti kita tahu nih, kita untung apa enggak gitu ya. Kemudian klik tambah, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah menjual ikannya, ditambah penggunaan pakan, ditambah bibitnya yang kita pakai tadi. Nah, kita cek neracanya. Nah, uang kita sekarang di kas ada 41 juta. Terus masih punya pakan nih, sisa pakannya 750.000. Terus perlengkapan produksinya masih karena belum ada penyusutan misalnya gitu ya. Nah, totalnya kita, total aktiva kita antara uang kas dan asetnya, totalnya 51.750.000. Nah, di awal tadi kita cuma punya modal 50 juta, ya kan? Nah, kita lihat sekarang laba berjalannya yang tadinya minus itu, beban-beban itu sekarang menjadi plus, surplus. Nah, berarti kita mengalami laba. Nah, hasil penjualan lele kita itu menjadi badi ya, untung ya. Nah, untungnya berapa? 1.750.000. Nah, gitu ya. Ini di neracanya seperti itu ya. Kita masih punya sisa pakan nih tapi ya, masih punya sisa pakan. Nah, yang terpenting adalah neraca. Kita laporannya yang sangat dibutuhkan untuk laporan BUMDes itu adalah neraca dan laba rugi gitu ya. Nah, ini di neracanya kita sudah jelas ada pendapatan. Kalau mau cek lagi di laba rugi, kita cek ya. Kita cek di laba rugi dari kapan sampai kapan gitu ya. Nah, ini ada. Kita punya pendapatan unit peternakan ini 8 juta. Ya, ini hanya yang di atas ini sub-subnya akumulasinya aja. Bukan 8, 8, 8 terus dari totalnya 24 itu enggak, hanya akumulasi aja ya. Apa namanya subheader gitu untuk keterangan-keterangan gitu. Nah, yang kita lihat di sini aja biar nggak bingung. Nah, total pendapatan 8 juta. Pendapatannya dari mana? Dari pendapatan unit penjualan produksi. Totalnya 8 juta. Nah, laba kotornya 8 juta. Kemudian bebannya 6.250.000. Nah, beban-beban yang tadi itu kemudian menghasilkan laba 1.750.000. Oke, demikian ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau unit budidaya itu ada tenaga kerja komponennya menjadi beban, kemudian perlengkapan itu menjadi inventaris atau aset yang mengalami penyusutan, bisa juga penambahan, kemudian persediaan, pertama pengeluarannya menjadi aset, kemudian jika sudah dipakai menjadi beban. Kemudian biaya modal, beli bibitnya itu, pertamanya menjadi aset, kemudian setelah terpakai atau mau dijual itu menjadi beban. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.